ibadahi Allah itu merupakan hak Allah. Sebagaimana di hadis Nabi kan, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak Allah yang ada pada hambanya dan apa pula hak hamba yang ada pada Allah. Hak Allah yang ada pada hambanya adalah mengibadahi dan tidak boleh menyekutukannya. Maka hadirin, bicara ibadah dalam agama kita sekali lagi tidak hanya sekedar kewajiban, tapi ibadah adalah merupakan penunaian hak Allah, penyerahan hak Allah yang harus kita serahkan kepada Allah. Pagi ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu. Hadirin, alhamdulillah juga tadi kita diingatkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam kita, ya, surat Al-A'la. Salah satunya ada ayat yang diulang 2 kali oleh imam kita, mengingatkan kita. Memang disunahkan hadirin untuk mengulang ayat-ayat yang memang ada titik tekan di situ. Karena gini, kenapa dalam salat dianjurkan baca ayat Al-Quran? Ya, agar kita mentadaburi isinya, dinasihati dengan Quran. Sampai di salat-salat tertentu Rasulullah itu memanjangkan bacaan Qurannya. Ya, karena Quran nasihat. Quran itu kan petunjuk. Jadi ketika Quran dibacakan, maka ketika itu kita sedang ya diberikan petunjuk, pencerahan, arahan. Cuman masalahnya satu, kita tidak otomatis memahami isi Al-Quran. Nah, itu masalahnya. Sehingga ketika ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah ya khutbahnya sebentar tapi Qur'annya, baca Qur'annya yang panjang, ya karena memang ya di zaman itu, pada saat itu Quran adalah bahasa mereka. Quran sudah langsung bisa dipahami. Jadi ketika khutbah bacain aja tuh Quran sebanyak-banyaknya, nah itu nasihat. Lah kalau kita boro-boro di tengah kan, ya kan, Al-Fatihah aja kadang-kadang kita belum paham semua. Maka disitulah dibutuhkan untuk dijelaskan oleh bahasa kita. Apa ayat tadi diulang-ulang oleh Ustadz kita, imam kita, wal akhiratu ya khairu wa abqa. Jadi kita diingatkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal, lebih kekal. Ya, wal akhiratu, dan kehidupan akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Semakna di surat Ad-Duha ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi Anda daripada kehidupan dunia. Maka dunia ini harus dijadikan orientasi akhirat. Itu tadi misalnya kita ini. Segala aktivitas, perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini sekarang ini adalah orientasinya akhirat. Ketika bicara orientasi akhirat, tidak hanya urusan ibadah mahdhah. Ya, tapi justru dalam urusan muamalah. Ya. Karena bicara ibadah mahdhah sering disampaikan ya, volumenya sedikit. Jumlahnya sedikit ibadah mahdhah itu. Puasa yang wajib ya cuma setahun sekali. Puasa ya, salat yang wajib hanya 5 waktu. Salat sunnah ya agak banyak. Ya. Jadi ibadah-ibadah muamalah, ibadah-ibadah yang mahdhah itu sedikit. Yang banyaknya tersebar di urusan muamalah. Maka baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik akhirat maupun duniawiyah, orientasinya adalah harus karena orientasi akhirat. Hadirin, kitab Riyadhus Shalihin, babu wada'is sahibi
wa wasiyatihi inda firaqihi lis-safar wa ghairihi wa du'a ilahu wa talab du'a min. Satu bab yang menjelaskan tentang melepas ya kepergian teman kita dan menasehatinya, ya kepergian untuk safar, kemudian mendoakan dan minta didoakan, ya wa du'a'u lahu wa talaba du'a minhu. Ulang, bab melepas ya kepergian teman yang mau safar, ya, dan memberikan wasiat kepadanya serta mendoakan dan juga minta didoakan. Ini mungkin jarang kita update ya. Syekh mengutip firman Allah Jalla Jalaluh surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Ayat ini menjelaskan kaitan dengan wasiat. Kan tadi wa wasiyati. Apa firman Allah? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, Nabi Ibrahim berwasiat banihi kepada anaknya wa Yaqub dan juga Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Ini ada di Quran, tapi kisahnya umat terdahulu. Kenapa ada di Quran? Padahal Quran itu kan fungsinya apa? Petunjuk bagi kita. Berarti ayat ini pun ambillah oleh kita sebagai petunjuk. Apa petunjuk di sini? Ayah harus senantiasa menasehati anak-anaknya. Itu kata kuncinya atau kesimpulannya. Nabi Ibrahim seorang ayah, Nabi Yaqub seorang ayah, alaihimassalam. Ya, mereka memberikan tausiah kepada anak-anaknya. Wa wassa, kalimatnya seperti itu. Apa bunyi wasiatnya, nasihatnya? Ya baniya, wahai anakku. Innallaha, sesungguhnya Allah istofa, ya telah memilihkan lakum bagi kalian ad-din, agama. Sungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, yaitu dinul Islam. Ya, karena agama para nabi itu adalah hanya satu, yaitu Islam. Yahudi itu bukan agama, nama suku. Nasrani juga demikian. Ya, tapi di kita suka disebut agama Yahudi. Yahudi itu bukan agama, nama suku. Bahkan agama nenek moyang Yahudi Nasara pun, yaitu Nabi Isa, ya Nabi Ibrahim dan seterusnya, adalah agamanya Islam. Jadi ketika Allah memilihkan bagi mereka agama, yang dimaksud adalah agama Islam. Itulah di Ali Imran ayat 19 jelas, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Bahkan di Ali Imran 85, Allah tidak akan menerima orang yang beragama selain Islam, maka dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kembali kepada ayat hadirin, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagimu agama. Maka oleh karena itu
Fala tamutunna. Nah, ini isi pesannya. Janganlah kalian mati, wafat, illa wa antum muslimun, kecuali kalian tetap sebagai seorang muslim. Nah, ini hadirin ya pesannya kepada anak-anaknya. Ini juga semakna dengan Ali Imran ayat 102 ya. Nah, ini kalau Ali Imran 102 pesan Allah langsung secara umum kepada semua kaum muslimin, kepada semua orang-orang yang mengaku beriman. Kalau ini kan khusus ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada keluarganya. Kalau dari Imran 102 itu umum dari Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Salah satu isinya sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat lengkapnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi memang jelas sekali hadirin, wasiat itu harus ada. Wasiat bahasanya tausiah. Wasi tausiatan. Ya, wasiat, pesan-pesan artinya kan wasiat itu. Tausiah itu kan pesan-pesan. Ya, wejangan-wejangan, arahan-arahan, nasihat-nasihat. Ya, tausiah jadi bahasa kita ya nasihat, berarti nasihat itu dari tausiah berarti bahasa Arab itu. Ya, nasoha. Lalu ayat yang berikutnya 133, am kuntum syuhada idh hadar Yaqub al-maut. Nah, dipertegas lagi nih. Ya, khusus Nabi Yakub. Am kuntum syuhada, kata Allah, adakah kalian hadir menyaksikan ya idh hadar Yaqub al-maut, ketika datang kepada Nabi Yakub kematian. Jadi bahasanya kalau dilempengkan, diluruskan, tidakkah Anda menyaksikan dalam sejarah bagaimana sikap Nabi Yakub terhadap keluarganya ketika kematian hendak datang kepadanya? Apa yang dilakukan Nabi Yakub menjelang kematiannya? Begitu. Qala li banihi, ketika Nabi Yakub berkata menasihati kepada anak-anaknya, apa nasihatnya? Yaitu dalam bentuk pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di. Ya, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah setelah aku nanti tiada, min ba'di. Masya Allah ya. Kita pernah gitu sama anak-anak kita? Kayaknya belum ya. Iya kan? Kayaknya belum kita hadirin. Ya, secara spesifik berwasiat kepada anak-anak kita, keluarga kita, ya dengan wasiat seperti ini dalam bentuk pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelahku nanti tiada. Nabi Yakub ingin memastikan ya anak-anaknya tetap istiqomah dalam keislaman, dalam bertuhankan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, dan Nabi Yakub pun melakukan ini tentu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah kepada seorang ayah. Ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti tiada. Nah, di sini ya keluarga anak kalau dididik dengan akidah, dengan dinul Islam, maka jawabannya akan linear. Tapi kalau tidak, ya beda juga jawabannya. Ya, apa jawaban anaknya? Qalu na'budu ilahaka. Mereka menjawab, kami akan senantiasa menyembah ilahaka, Tuhanmu, yaitu Tuhannya Nabi Yakub alaihissalam. Wa ilaha abaika, dan juga Tuhan ayahmu, yaitu Nabi Ibrahim, ya Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Aba ke atas disebut aba. Abun kan ayah. Kalau banyak ayah, ayahnya ayah terus, ayahnya ayah terus, itu namanya aba dijamakan. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan senantiasa menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak.
Ya, ilaha wahida, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Beda hadirin satu sama tunggal ternyata. Saya kemarin ngobrol dengan ahli bahasa. Beda Ustaz. Ya, satu, Tuhan yang satu. Yang pas Tuhan yang tunggal. Beda tunggal sama satu. Ilaha wahida. Lalu ya ditegaskan lagi dengan kalimat wa nahnu lahu muslimun, dan kami senantiasa berserah diri kepadanya. Muslim dari kalimat Islam, Islam dari kalimat aslama yuslimu yang salah satu maknanya berserah diri. Muslim adalah berarti orang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Ya kepada Allah. Ya, maka keberserahan diri kita kepada Allah itu tentu harus terbukti dalam kehidupan keseharian. Ya, buktinya apa? Ya tentu melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ya, yang diakumulasikan dengan kalimat sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami fahami, dan kami taati. Ya, bukti bahwa dia berserah diri kepada Allah, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa fikir-fikirna wa entar-entarna, apalagi sami'na wa asaina. Dia dengar tapi dia membelot dari apa yang dia dengar. Naudzubillah. Itulah hadirin, jadi ayat ini ya menjelaskan sesuai dengan bab di atas, itu wasiat. Ya, apalagi ini kepergian yang selamanya, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Makanya ada kalimat id hadara Yaqubal maut, pergi, ya, safar gitu. Apalagi ini pergi meninggalkan dunia menuju ke alam berikutnya, di mana kepergiannya dari dunia ini tidak akan kembali lagi. Makanya Nabi Yakub memastikan kepada keluarganya dengan pertanyaan tadi, ma ta'buduna min ba'di. Nah, ini juga hadirin pelajaran bagi kita. Pastikan anak-anak kita tetap istiqomah dalam keislaman, bahkan wafatnya dalam keadaan muslim. Ya, pastikan itu. Caranya tentu dengan dialog dan memberikan arahan-arahan kepada mereka. Itulah hadirin, ya, pengantar ayat Al-Quranul Karim yang dicantumkan oleh Syekh dalam penyusun kitab ini dalam babu wada'is sahibi wa wasiyatihi inda firaqi li safarin wa ghairihi wa du'a lahu wa talaba du'a minhu. Hadis yang pertama dari bab ini panjang, hadis agak panjang, langsung aja ke inti masalah, ya. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Ya. Kata Zaid bin Arqam, suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami, khatiban, beliau memberikan khutbah. Khutbah itu nasihat sama, ya. Maka kalau Jumatan simak tuh khutbah, karena itu nasihat dari Allah dan Rasul lewat para khatib. Jangan tidur gitu. Kalau Jumatan, fahamidallah, lalu memuji Allah, wasna alaih, ya. Setiap khutbah atau mau memberikan nasihat awali dengan tahmid kayak tadi itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Atau alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, dan seterusnya. Awali dengan tahmid. Sunnah khutbah itu begitu. Ya, sunnahnya urutannya tausiah itu begitu. Jangan tausiah, ya, dan khutbah. Jadi MC pun, jadi pemimpin acara pun, ya, hendaklah seperti itu. Termasuk yang mengajar atau di sekolah atau dimanapun. Awali dengan itu. Ya, fahamidallah wasna alaih. Wa wa'adha, dan Nabi pun memberikan mau'idhah, wejangan, arahan, nasihat. Wa dzakara summa qala, lalu Nabi bersabda, amma ba'du. Setelah pembukaan diakhiri dengan amma ba'du. Lalu
ala ayyuhan nas, ingatlah wahai sekalian manusia, innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian. Hadirin, pahamilah dengan pemahaman yang benar ketika Nabi mengatakan ana basyarum mithlukum. Ya, saya ini manusia seperti kalian. Sama seperti kalian, bedanya satu, Nabi senantiasa diawasi langsung dan dibimbing langsung oleh Allah lewat malaikat Jibril. Kalau Nabi salah langsung diingetin, Nabi keliru diingetin, Nabi lupa diingetin. Itu bedanya. Kalau kita lupa, siapa yang ingetin? Salah, siapa yang negur? Ya, kalau bukan dengan pengajian kan. Siapa yang negur kita kalau kita salah? Bahkan kesalahan kita itu dibiarkan. Ya, nah disinilah salah satu cara kita untuk mengontrol diri kita, ya ta'lim, mendengarkan kajian, ya kan? Atau dalam ta'lim itu, kajian itu bertanya. Ya, waktu misalnya saya waktu itu gini-gini, gimana, benar nggak ya, salah nggak ya? Ya kalau nggak tahu, bagaimana solusinya, caranya, dan seterusnya. Ya harus dengan cara itu. Baru kita bisa mengontrol perbuatan kita. Ya, kalau tidak begitu, ya nggak bakalan begitu. Akhirnya nggak begitu. Tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, innama ana basyar muwadha. Ala yuhannas innama ana basyar. Yusiku ayati rasul rabbi faujib. Yang sebentar lagi akan datang utusan Allah menjemputku, yaitu Jibril. Nah, ini apa kaitan basyarun dengan datangnya Jibril? Berarti saya dengan kalian itu sama-sama manusia, bahwa kita akan mati. Ya, saya juga akan dijemput oleh malaikat Jibril, akan wafat, akan meninggalkan dunia ini. Mithlukum, seperti kalian. Ya, maka tidak boleh berlebih-lebihan merobatkan Nabi Muhammad itu dengan macam-macam. Sebagaimana berlebihannya kaum Nasrani merobatkan Nabi Isa sampai menjadikan Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu berlebihan. Wijahiyah namanya, kultus individu. Dilarang dalam ajaran agama kita. Saking dilarangnya, dan Rasul menjaga para sahabat agar jangan kultus individu, sampai-sampai ketika Nabi datang dan para sahabat berdiri, dicegah sama Nabi. Gak usah berdiri, duduk aja biasa aja. Segitunya tuh. Bahkan dilarang panggil Sayyidina. Ya, la tatruni kama tatul Nasara, Yahud dan Nasara. Janganlah kalian berlebihan sebagaimana berlebih-lebihnya orang Yahudi dan Nasrani. Ana basyarum mislukum. Ya, tapi juga tidak boleh songong. Terus gimana dong? Tempatkan sesuai dengan hukum, dengan aturan. Ya. Apa diantaranya? Kalau disebut nama Nabi, baca, lanjutkan, bersalawat kepadanya. Itu aja. Ya, Nabi Muhammad sallallahu gitu. Udah gitu aja. Sebut aja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan balas 10 kali. Di hadis lain, orang yang paling pelit adalah ketika namaku disebut, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi, ketika disebut Nabi Muhammad, bersalawatlah kepada. Udah itu aja. Selanjutnya, ajarannya, wejangannya, itu yang harus diabadikan, yang harus ditiru, yang harus dibawa, bahkan disampaikan lagi kepada halayak ramai, kepada orang lain. Tuh. Ya, makanya hadirin, ketika Rasulullah sudah wafat, tidak ada tuh para sahabat datang ke kuburannya, ambil tanahnya berkah Rasulullah. Nah ini bahaya, ini wijahiyah ini. Iya kan? Nggak ada satupun cerita sahabat dari sekian ribu sahabat yang menjelaskan misalnya kami datang dari kuburan Nabi dan membawa tanah keberkahan. Oh, di kita kan gitu kalau jarah ya. Ya, ambil tanahnya, cari wangsit, ya tidur di kuburannya biar mimpi dengan para orang yang diziarahinya dan segala macam.
Jadi banyak khayalan-khayalan, takhayul kita itu, hati-hati hadirin. Ya, banyak takhayul kaitan dengan orang-orang yang salih. Nggak ada itu. Cerita keluarganya Aisyah misalnya, istrinya, nggak ada juga. Ya, minta keberkahan dari kuburannya. Itulah makanya hadirin, kuburan Nabi di Madinah itu dijaga ketat oleh polisi Saudi. Ya, ketika kaum muslimin ingin mampir ke kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga ketat. Karena kalau nggak dijaga, waduh, di situ akan terjadi kemusyrikan dan takhayul serta khurafat. Ya kan? Mungkin dia bawa selampainya dia lapin ke kuburan tiang atau apa bangunan kuburan Nabi, mau dijadikan jimat misalnya. Wah, ini adalah berkhasiat segala macam bla bla. Di kita kan gitu, Pak. Di Ka'bah aja, di tembok dinding Ka'bah begitu. Banyak yang gitu. Banyak yang meratapi dinding Ka'bah sebagaimana merapatinya dinding orang-orang Yahudi itu. Ini bahaya ini. Ya, hati-hati, tempatkan pada tempat syariat. Ya, jangan lebih kepada takhayyul, berlebihan apalagi kepada syirik. Naudzubillah. Ya, kembali, innama ana basyarun. Ya, sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian, yang sebentar lagi Israel akan datang menjemput saya. Lalu wa natarikum ipikum taqalain. Dikarenakan sebentar lagi saya akan dijemput oleh malaikat Jibril, akan wafat meninggal ini, dan saya tariku meninggalkan taqalaini, dua hal yang sangat berbobot. Taqalain itu berat, thaqil, dua hal yang sangat berbobot, bermakna, ya berharga, begitu. Apa itu? Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama kitabullah, ya, fihil huda wan nur. Ya. Di dalamnya adalah huda, petunjuk, wan nur, cahaya penerang hidup. Enak kan hadirin, Masya Allah tuh. Udah ditunjukin, diterangi. Coba. Cuma ditunjukin doang di kegelapan tanpa diterangi, masih susah. Atau diterangi doang tanpa diberikan petunjuk, bisa nyasar. Ini sudah ditunjukin, diterangi, kan jelas banget hadirin. Semua akan kelihatan tuh, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana yang harus dikerjakan, mana ditinggalkan. Ditunjukin, nih yang nggak boleh, dan diterangkan, dijelaskan, ini nggak boleh. Sudah ditunjukin, diterangin lagi. Makanya nggak bakalan tersesat. Di hadis lain, lan tadillu abada. Kalian bila berpegang teguh kepada dua hal ini tidak akan tersesat selamanya. Kenapa? Dikasih petunjuk, udah gitu diterangin, udah terang ditunjukin. Ini terang nih, nih handphone. Nah, kelihatan kan jelas. Bukan ini, tapi ini misalnya. Ini kitab, bukan ini, tapi ini, terang, nyata, jelas. Lantas dulu, nggak bakalan salah pilih, nggak bakalan susah. Ya, nur, udah wan nur. Fahuduhu bi kitabillah. Ambillah kitab itu. Ya, pegang teguhlah kitab itu. Wa tamassiku bi. Wa hafa ala kitabillah. Jadi hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis ini ya tersurat dan tersirat juga bahwasanya Rasulullah berwasiat sebelum kepergiannya. Jadi kuat sekali hadirin. Tidak hanya dari hadis Nabi tapi juga dari Quran, bahwa kalau kita mau bepergian, mau safar, hendaklah berwasiat kepada orang yang akan kita tinggalkan. Kita juga jarang ya pergi kemana, misalnya tugas, berwasiat kepada keluarga tuh, ya boleh jadi nyaris enggak ya. Paling cuman hati-hati ya di rumah, jaga-jaga diri ya, itu juga bagian daripada. Tapi wasiat secara spesifik tentang agama belum. Saatnya kita mulai. Kalau kita mulai, banyak keuntungannya. Satu, Quran diamalkan. Ya, perintah Quran. Dua,
kewajiban dari Allah dilaksanakan. Wajib tuh hukumnya, wasiat. Enggak ada hukum tausiah itu sunnah. Wajib tausiah itu. Termasuk kita yang mendengarkan tausiah itu wajib. Ya, karena itu urusan keselamatan dunia dan akhirat. Belum lagi kaitan dengan syiar agama Allah. Ya, yang ketiga, maka kepemimpinan di rumah akan kelihatan. Ada pesan-pesan khusus dari pemimpin, yaitu laki-laki kita, ar-rijal, ketika kita akan meninggalkan, ketika kita akan pergi, ya, kepada anak-anak, kepada istri dan segala macam. Dan yang keempat, wasiat itu kalau senantiasa disampaikan akan senantiasa terngiang, nempel di benak yang kita nasihati, tausiahi. Setiap pergi pesan kan nempel jadinya. Yang kelima, ini akan menjadi pembelajaran bagi anak kita untuk nanti keluarga mereka kalau sudah mereka berkeluarga. Yang keenam, tentunya dapat pahala dan ridha Allah. Insyaallah ya, banyak keuntungannya. Jadi Quran tadi jelas, hadisnya juga jelas. Dan itu baru satu hadis. Ya, jadi hadis tadi ini sekali lagi menjelaskan kepada kita, ya, sampai Nabi mengawali dengan ayati Rasulur Rabbi. Saya sebentar lagi akan didatangi oleh malaikat Jibril akan meninggalkan kalian. Tapi saya berwasiat kepada kalian meninggalkan dua hal yang sangat berbobot. Ya, dua hal yang sangat agung. Apa? Kitabullah wa sunnata Rasul. Ya, itulah wasiat Nabi. Ya, dalam hadis lain tadi disampaikan, bila kita berpegang teguh kepada dua hal tadi itu, lan tadilu abada, maka tidak akan tersesat selamanya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya, saya pikir. Gak usah ada yang ditanya. Berikutnya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, hadis yang kedua. An Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu subbatan mutaqaribun sababatun mutaqaribun faqamna indahu 20 lailah wa kana Rasulullah rahiman rafiqan fadhanna anna qad istaqna ahlana fasa'alna amman tarakna min ahlina fa akhbarna faqal irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa sallu salatan kadza fihi nakada wa sallu kadza fihi nakada fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum muttafaqun alaihi zada Bukhari wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Suatu ketika kata Malik bin Al-Huwairits, Rasulullah mendatangi kami, ya. Wa nahnu, kata Malik bin Huwairits, sababatun mutaqaribun, kami para pemuda yang sebaya. Mutaqarib itu dekat, berarti sebaya bahasa kita. Kami para pemuda sebaya, usianya berdekatan lah, nggak jauh-jauh. Ya, faqamna indahu 20 lailah. Kami ketika itu, kata Malik bin Al-Huwairits, sedang berguru kepada Nabi di Madinah selama 20 hari. Jadi dari daerah-daerah begitu kurang lebih tempat jauh datang berguru ke Nabi, bahasa kitanya nyantren. Tolabul ilmi bahasa kitanya. Isyrina yauman aw lailatan, selama 20 malam. Ikut hari dong. Kan hari malam kalau jauh. Nah, ini kan jelas ya, para pemuda menuntut ilmu. Ini pemuda yang seperti ini, ya, akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Sebagaimana hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, kata Nabi sallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillun. Ada 7 kelompok nanti di akhirat yang akan kami naungi dari huru-hara akhirat, termasuk teriknya matahari, panasnya matahari. Kami lindungi mereka, dan perlindungan kami ini akan diberikan hanya kepada 7 kelompok.
Satu dari 7 itu siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Wajar Allah apresiasi seperti itu. Masa muda kan masa-masanya hura-hura, masa-masanya nyantai, masa-masanya pragmatis. Ya, ingin itu, ingin ini, penasaran itu apa, ini apa. Ini malah ditundukkan jiwanya. Ya, yang suka berontak itu, ya ingin hura-hura itu, malah ditundukkan kepada ketaatan kepada beragama. Apresiasi dari Allah, diberikan perlindungan kelak di akhirat. Nah, ulang, wa nahnu sababatun mutaqarribun fa aqamna inda 20 lailah. Kami berguru tinggal di Madinah selama 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu rahiman rafiqan. Rasul itu penyayang dan bersahabat. Rahim, rafiqah. Rafiq itu teman, berteman, bersahabat. Insyaallah ya. Mekah satu, Mekah Madinah satu gitu. Akrab dengan penduduk jamaah yang datang dari daerah dan melayani thalabul ilmi. Enggak ada zaman sekarang, Pak, pemimpin kayak gitu. Mau nembus RI 1 aja ringnya banyak. Ring 1, ring 2, ring 3, ya. Lalu kata cerita selanjutnya, wa dhanna anna qad istaqna ahlana. Nabi menyangka bahwa kami ini sudah pada kangen dengan keluarga kami. Ya, rindu dengan keluarga kami. Fas'alana amman tarakna min ahlina. Mereka pun bertanya tentang kondisi keluarga kami. Tuh, ditanya gimana keadaan keluargamu di sana, istri, anak, mungkin begitu kali. Ya. Wa akhbarnahu, kami pun menjelaskan. Ya, tentu mereka juga sudah kangen dan segala macam. Faqala, kalau gitu irji'u ila ahlikum. Kalau gitu kamu pulanglah ke keluargamu. Ya. Faqimu fihim dan mukimlah kalian di sana sembari tegakkan sholat. Wa'allimuhum, ajari mereka, wa muruhum, perintahkan mereka. Nah, ini nih hadirin. Maknanya apa? Ilmu yang sudah kita dapatkan dari ta'lim, ini kita ta'lim nih, sampaikan kepada mereka, ya gitu. Ya, mereka sudah menetap di Rasulullah, berguru kepada Rasul 20 malam. Kata Rasul, ya, allimuhum, ajari mereka, wa muruhum, perintahkan mereka. Memang perintah itu harus ada. Ya, enggak boleh enggak ada. Perintah itu kan titik tekannya harus. Minimal ditekankan, dianjurkan banget. Ya, terus wasallu salatan kada hina kada, wasallu salatan hina kada. Lalu kamu salat sebagaimana salat yang sudah kamu saksikan di sini, baik waktunya, ya, pelaksanaannya. Ini udah masuk ke nasihat nih. Karena mau pergi kan? Udah masuk ke nasihat. Ya udah, kamu pergi, pulang ke keluargamu. Ini udah mulai pesan nih. Ya, faqimu fihim, ya, bermukimlah kamu dengan mereka. Wa'allimuhum, ajari mereka. Ya, wa muruhum, perintahkan kepada mereka. Wa shallu sholatan, dan sholatlah kalian di sana sebagaimana sholat yang sudah kalian saksikan di Madinah ini, dariku ini. Terus faidah haratis shalah, bila waktu sholat datang, fal yu'adzin ahadukum, adzan di antara kalian. Malah ini pesan-pesan nih, baru berguru mau balik, ini pesan-pesannya nih, ya, nasihat-nasihatnya. Fal yu'adzilakum ahadukum, adzan. Terus wal ya'umakum akbarukum. Terus jadilah imam salah seorang di antara kalian yang paling tua. Jadilah imam salah seorang di antara kalian yang paling tua. Loh Ustaz, kok paling tua? Bukankah syarat jadi imam itu aqra'uhum lil Quran di hadis lain, yaitu yang paling bagus, paling mahir Qur'annya? Iya. Kalau hadis tadi itu umum, kalau ini spesifik. Kenapa yang paling tua yang dipilih? Karena seguru seilmu tadi.
Usianya pun sababatun mutaqaribun, usianya nggak jauh beda. Seusia, seguru, seilmu. Kalau sudah seusia, seguru, seilmu, seangkatan dan seterusnya, mana yang paling tua? Baru cocok paling tua. Tapi dalam komunitas yang campur kayak begini, kembali ke hadis yang tadi. Ya umma qaumun aqra'uhum lil Qur'an. Baru. Kan kalau umum beda-beda Pak, nggak tahu kita ukuran ilmunya. Tapi kalau seguru seilmu, usianya berdekatan, nah baru. Siapa yang paling tua? Jadi tua itu dihormati, dihargai dalam agama kita itu. Inilah makanya kita harus ngajarin ke anak-anak kita hormat yang muda itu sama yang tua. Anak kepada orang tua. Kenapa kita disebut orang tua? Memang udah tua. Kita itu lebih tua dari mereka, disebut orang tua. Orang tua dia dihormati. Gitu. Dalam urusan sholat pun tetap dihormati. Dulu kan yang paling tua. Tapi syaratnya apa tadi? Bila seguru dan seilmu. Ya kan? Jadi hadisnya jelas tuh. Jangan sekonyong-konyong paling tua. Nah, itu namanya mengaburkan masalah dari hadis yang sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang gitu langsung yang paling tua. Padahal tidak seguru seilmu dengan kita, dan kita tidak tahu bagaimana kapasitas dia untuk menjadi imam. Jelas ya, seperti itu. Mendudukan hadisnya seperti itu. Kenapa yang disuruh maju tadi yang paling tua itu tadi? Karena mereka usianya tak jauh beda, mutaqaribun, ya, sababatun mutaqaribun, udah gitu, seguru seilmu, ilmunya pun sama-sama didapatkan. Maka baru dipilih yang paling tua. Lalu dalam riwayat lain, dalam Bukhari dikatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, ini hadisnya selama ini kita cuman ini doang ya yang populer. Padahal ternyata itu paling terakhir tuh Pak. Ceritanya panjang itu ternyata. Ya, baru terakhir shallu, kata Nabi sallallahu kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maknanya apa? Ajarkan. Maknanya lagi apa? Ilmu agama itu nggak boleh diumpetin. Maknanya apa? Dakwah itu tugas semua yang sudah ngerti, yang sudah paham, walaupun hanya urusan sholat. Nah, ini nyambung ke hadis lain. Kata Nabi apa? Ya, balighu anni walau ayah. Walaupun teman sebelah kan gitu tuh. Baru ngaji setahun 2 tahun katanya, baru ikut ngaji udah kultum. Ada tuh yang gitu di YouTube ya. Saya bilang nggak begitu juga kan, jelas hadisnya. Ya, sampaikan yang dikuasai, yang sudah punya ilmu tentang itu. Mungkin iya kalau paham semuanya, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu nahwiyah segala macam, ya belum sampai ke situ. Tapi ketika paham satu ayat satu hadis, ini ayatnya, ini tafsirnya, ini penjelasannya, kita paham, sampaikan. Itu di mana salahnya? Bahkan justru itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, itulah Pak, kalau mempetakan, nggak langsung generalisir. Baru ngaji beberapa kali sudah kultum. Walaupun ngaji sekali dikupas tuntas dari A sampai Z tuh hadis, kan ilmu itu yang benar, sampaikan. Di mana salahnya? Kan gitu ya. Yang salah itu nyampein tapi nggak ngaji, itu baru bahaya kan gitu. Ya. Jelaskan ayatnya, balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan. Sini pun sama. Khusus spesifik masalah salat, ya kan? Kata Nabi, kalau datang waktu salat adzan ya, sederhana kan? Nanti jadi imam ya. Terus yang paling tua jadi imam. Terus salatnya, salatlah kalian sebagian kalian melihat aku bagaimana salat di depan. Gitu. Nah, ini pesan Nabi yang kesekiannya dalam deretan pesan Nabi yang ada. Ya, jadi ternyata hadirin, kesimpulannya bahwa sungguhnya ya ketika mau pergi, ya mau berpisah, apapun dan kemanapun kepergiannya, termasuk pergi ke alam yang berbeda, ya maka tetap tausiah ini, wasiat ini harus ada. Dan wasiat-wasiat tadi yang kita dapatkan bukan masalah harta, tapi masalah agama, masalah akhirat, dan masalah kebaikan-kebaikan.
Itu aja, baru 2 hadis dari 6 hadis yang ada, tinggal 4 hadis lagi. Insya Allah sebulan yang akan datang. Sebulan yang akan datang bab ini lupa lagi, ulang lagi aja. Sebulan Pak, sebulan Pak, lupa lagi insya Allah kan. Tapi nanti diupdate lagi. Kebiasaan saya gitu kalau ngajar di mana-mana juga. Materi yang lalu diupdate lagi, ya direfresh lagi supaya, karena saya kebiasaan ngajar di kelas itu begitu. Kewajiban guru itu adalah ya mengulang pelajaran yang lalu sebelum memulai pelajaran yang baru, merefresh kembali supaya nyambung. Begitu. Emang bagus itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu syuruk sudah jauh, ya tidak ada pertanyaan. Saya pikir ini sudah jelas semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.